Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Last Trace Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Oke, silahkan disimak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Nah, dari pemaparan tadi kita bisa tahu bahwa mutasi ini kadang dijadikan sebagai tema dalam suatu film, walaupun kadang penggambarannya tentu saja berbeda dengan mutasi yang sebenarnya. Nah, mutasi ini adalah perubahan kesatuan kimia gen yang menyebabkan berubahnya sifat dari makhluk hidup yang sifatnya menurun. Jadi di sini inti dari mutasi itu adalah perubahan. Kesatuan kimia gen yang dimaksud di sini adalah berubahnya susunan DNA atau susunan basa nitrogen yang ada pada kromosom. Nah, individu yang mengalami mutasi sendiri itu kita sebut dengan mutan, sedangkan penyebab mutasi itu disebut dengan mutagen. Nah, di sini ada dua macam mutasi yang akan kita bahas, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Untuk video kali ini saya akan membatasi khusus untuk mutasi gen. Nah, sekarang kita lihat dulu ya sifat-sifat mutasi. Yang pertama itu mutasi ini jarang terjadi pada proses biasa dari replikasi DNA. Diingatkan kembali, replikasi DNA itu adalah proses perbanyakan atau proses pencetakan DNA. Kemudian, tidak ada cara untuk mengetahui manakah gen yang akan mengalami mutasi. Jadi, gen ini sangat banyak di dalam tubuh kita, jutaan gen. Nah, tidak mungkin kita akan mengetahui gen mana yang bakalan kena mutasi. Kemudian, dia muncul secara bebas atau secara acak. Jadi kita tidak bakalan bisa memprediksi gen mana yang akan mengalami mutasi karena mutasi ini muncul secara acak. Nah, di sini yang pertama itu adalah mutasi gen. Mutasi gen ini biasa juga disebut dengan mutasi kecil. Ya, kenapa disebut mutasi kecil? Karena dampaknya pada makhluk hidup itu juga kecil. Mutasi gen artinya mutasi yang terjadi pada tingkat gen. Jadi di sini terjadi perubahan jumlah atau perubahan macam letak basa nitrogen yang terjadi pada satu atau beberapa nukleotida dalam gen. Jadi diingatkan kembali ya, yang disebut basa nitrogen itu ada adenin, ada guanin, kemudian ada sitosin, dan ada timin. Nah, basa nitrogen inilah yang kadang mengalami proses pertukaran atau ada yang hilang sehingga menyebabkan terjadinya mutasi gen. Nah, di sini perubahan yang terjadi itu bisa melalui substitusi pasangan basa nitrogen, bisa juga terjadi proses penyisipan atau disebut dengan insersi, atau ada basa nitrogen yang hilang atau dikenal dengan istilah delesi. Nah, di sini yang pertama itu adalah substitusi atau mutasi penggantian basa. Ini merupakan bagian dari mutasi gen. Jadi di sini akan terjadi pergantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Contoh di sini ya, yang pertama adalah peristiwa transisi. Transisi ini jika terjadi perubahan antara purin, dia bertukar dengan pirimidin. Jadi purin yang dimaksud ini adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin, sitosin, dan timin. Jadi katanya kalau misalnya purinnya misalnya adenin, harusnya adenin diganti dengan pirimidin. Contoh ya. Di sini ada DNA asal yang di atas ya, AAA, AAA, kemudian ATG, CTT, CTC, dan CAA. Kalau diperhatikan di sini terjadi perubahan pada basa nitrogen timin. Di DNA asal itu di situ tertulis CTT, sedangkan setelah terjadi mutasi T berubah menjadi C atau sitosin. Jadi timin diganti sitosin. Timin ini adalah basa pirimidin, sedangkan sitosin ini adalah basa pirimidin. Jadi dia sama-sama pirimidin, itu disebut dengan transisi. Jadi transisi itu terjadi apabila terjadi penggantian basa nitrogen sesama pirimidin atau sesama purin. Oke ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan transversi. Transversi itu artinya perubahan yang terjadi antara purin dengan pirimidin. Jadi kalau tadi sesama purin, sekarang purinnya bisa diganti menjadi pirimidin. Jadi contoh ya, di sini ya, contohnya misalnya ini tadi yang berubah. Nah sekarang kita lihat bagian yang ini yang berubah. Jadi triple A
di DNA asal, pada saat setelah mutasi itu diganti menjadi C. Jadi adenin diganti menjadi sitosin. Jadi adenin ini dari purin, sedangkan sitosin ini dari pirimidin. Nah, ini disebut dengan transversi. Jadi apabila basa nitrogen diganti dari purin diganti menjadi pirimidin. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan mutasi diam. Ini masih bagian dari mutasi substitusi. Bisa diperhatikan gambar yang ada di sini. Ini merupakan tipe awal sebelum terjadinya mutasi. Ini adalah tipe normal. Jadi di sini ada kodon AUG itu adalah metionin, kemudian AAG ini adalah lisin, triple U ini adalah penilalanin, dan GGS ini adalah glisin. Kemudian UAA ini adalah kodon stop. Jadi kodon stop ini adalah kodon yang menandakan bahwa sintesis protein akan berhenti. Nah, di sini terjadi proses mutasi diam, sehingga di sini akan kelihatan ya, ini setelah terjadinya mutasi, metionin tetap AUG, kemudian AAG tetap lisin, kemudian penilalanin triple U tetap, kemudian yang terganti di sini adalah U. Di sini tadinya S atau sitosin, di sini diganti menjadi U. Pada saat di sini adalah GGS, di sini ya, ini adalah GGS, dia terbaca sebagai glisin. Nah, di sini dia diubah, S-nya diubah menjadi U, maka dia menjadi GGU. GGU ternyata juga terbaca tetap glisin. Jadi, dia tetap glisin, makanya di sini dia disebut mutasi diam. Kenapa dikatakan mutasi diam? Karena tidak ada perubahan asam amino, walaupun kode basa nitrogennya berubah. Jadi ada perubahan kode basa, yaitu S diganti menjadi U, tetapi asam amino yang terbaca tetap adalah glisin. Ini disebut dengan mutasi diam. Ya, oke, karena tidak ada perubahan pada asam amino, hanya pada basa nitrogen. Nah, sekarang selanjutnya di sini ada mutasi salah arti atau missense. Mutasi salah arti bisa diperhatikan, ini tipe normal ya, setelah terjadinya mutasi. Nah, yang terjadi seperti ini. Nah, sekarang yang berubah yang ini ya. Ini tadinya glisin GGS, nah sekarang diubah menjadi serin. Jadi G-nya berubah menjadi A. Jadi di sini ya yang berubah, G diganti menjadi A. Guanin diganti menjadi adenin. Sehingga yang terjadi apa? Yang tadinya GGS terbaca glisin, asam aminonya glisin, maka di sini berubah menjadi AGS. Dia berubah menjadi serin. Jadi terjadi pembacaan asam amino yang salah, terjadi pencetakan asam amino yang salah, harusnya glisin sekarang berubah menjadi serin karena ada penggantian asam basa nitrogen ya. Jadi ada perubahan dari guanin berubah menjadi adenin. Makanya disebut dengan mutasi salah arti karena glisinnya berubah menjadi serin. Oke? Kemudian selanjutnya di sini ada mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Nah, sekarang bisa dilihat di sini setelah terjadi mutasi tanpa arti, nah, yang berubah itu yang ini. Jadi metionin tetap metionin, AAG di sini berganti menjadi UAG. UAG ini adalah kodon stop. Jadi ingat kembali ada 3 kodon stop, UAA, UAG, dan UGA. Ini adalah kodon stop. Nah, karena di sini metionin ini merupakan awal dari sintesis protein, begitu A-nya diganti menjadi U, dia langsung berhenti. Sintesis protein langsung berhenti. Kenapa? Karena dia bertemu dengan kodon stop. Jadi belum terjadi proses sintesis protein, langsung bertemu dengan kodon stop, translasi langsung berhenti. Makanya disebut dengan mutasi tanpa arti. Ya, karena dia langsung menghentikan proses sintesis protein karena dia bertemu dengan kodon stop. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi hanya satu basa nitrogen yang berganti, tapi bisa menyebabkan terjadinya kesalahan pada proses sintesis protein. Nah, mutasi pergeseran kerangka atau frame shift mutation. Nah, ini terjadi akibat adanya penyisipan atau insersi dan adanya pengurangan atau delesi satu atau beberapa nukleotida pada gen. Saya ingatkan kembali, mutasi gen ini biasanya terjadi pada makhluk hidup, itu tidak akan menyebabkan perubahan fenotip pada makhluk hidup.
karena dia adalah mutasi kecil. Jadi kenapa tidak menyebabkan perubahan? Karena hanya ada salah satu basa nitrogen yang berubah, sehingga penampakan makhluk hidup atau fenotipnya itu tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan mutasi besar, ya. Jadi kalau dia mutasi besar itu bisa menyebabkan fenotip makhluk hidup berubah. Nah, di sini ada dua untuk mutasi pergeseran kerangka. Yang pertama itu adalah insersi atau penyisipan. Ini bisa dilihat untuk tipe normal ya, yang tadi. Nah, setelah terjadi insersi, bisa dilihat di sini AUG tetap ya, AUG tetap. Di sini AUG. Kemudian antara G dan A ada yang menyisip. Ini ya, antara ini terjadi penyisipan basa nitrogen urasil. Urasil ini adalah RNA, jadi dia menyisip di antara guanin dan adenin, akibatnya terjadi pergeseran. Jadi kerangka ini bergeser ke kanan ya, sehingga di sini jadinya UAA. Karena di sini jadinya UAA, maka terjadilah ketemu codon stop, maka ini tidak bisa berhenti. Tidak bisa berlanjut, translasi tidak bisa berlanjut. Nah, ini disebut dengan pergeseran kerangka, frame shift. Kenapa dikatakan pergeseran kerangka? Karena ada urasil yang menyisip sehingga menyebabkan kerangka bergeser ke arah kanan dan ketemu dengan codon stop. Oke. Kemudian yang kedua, untuk pergeseran kerangka ada yang disebut dengan delesi. Ini dari kata delete ya, delete artinya terhapus. Jadi delesi 3 nukleotida itu bisa menyebabkan mutasi salah arti. Jadi ini ada nukleotida yang terhapus. Jadi bisa diperhatikan di sini. AAG. AAG ini asalnya dari sini ya. Jadi dia ada di kodon yang kedua, metionin. Di sini dia terhapus, terlepas, akibatnya di sini dia bergeser ke arah kiri. Jadi kalau tadi dia bergeser ke arah kanan, sekarang kerangkanya bergeser ke arah kiri karena ada 3 basa nitrogen yang terhapus. Jadinya ini akan bergeser ke kiri. Jadi langsung di sini ini hilang ya, langsung bergeser fenilalanin. Jadi makanya di sini AUG kemudian triple U. Jadi sama dengan yang di atas tadi ya. Di sini AUG langsung triple U. Kenapa? Karena yang ini menghilang. Ini tadi ya. Ini hilang ya. Jadi akibatnya kerangka bergeser ke arah kiri. Makanya disebut dengan pergeseran kerangka atau frame shift mutation. Jadi hilangnya 3 nukleotida ini bisa menyebabkan terjadinya mutasi salah arti. Karena ada basa nitrogen yang hilang, ada asam amino yang tidak terbaca. Oke, itu mutasi ya. Jadi mutasi kecil ini dia tidak akan menyebabkan perubahan fenotip pada makhluk hidup karena hanya menyebabkan terjadinya pergeseran basa nitrogen atau penggantian basa nitrogen. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.